Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews, tapi mungkin lebih tepatnya ke update review mengenai Huobi, karena kita sudah pernah beberapa kali sebelumnya mereview mengenai Huobi ya. Nah, jadi pada hari ini Huobi ini ada, sebenarnya bukan dari hari ini sih, udah lumayan lama juga, tapi baru hari ini kita akan coba jelaskan mengenai beberapa fitur baru dari Huobi ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke update review kita pada hari ini, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan yang mungkin lebih tepatnya ke update review. Dan seperti yang kita sudah sering bahas juga, bentuknya review bukan nge-shield. Jadi kita akan semua bahas dari sisi positif dan negatifnya ya. Nah, buat lo yang sudah pernah dengar sebelumnya mengenai Huobi, ya kemungkinan besar sudah tahu perbedaan yang mendasar dari Huobi dibandingkan dengan platform untuk kita trade futures lainnya adalah Huobi ini ada AI-nya. AI-nya kita bisa pakai untuk apa? Ya, untuk kita bisa trade begitu. Ya, walaupun bukan cuma untuk buka sinyal doang ya, atau lebih tepatnya untuk buka posisi doang. Tapi kedepannya akan ada beberapa lagi. Kayak contohnya seperti yang kita bisa lihat di sini, dia itu akan ada Copilot untuk kedepannya, lalu juga akan ada X-ray ya. Nah, tapi untuk sekarang mereka fokusnya lebih ke yang ini saja ya, yaitu dia memberikan signal ya. Nah, signalnya ini akan ada berbagai macam jenis juga. Ada yang buat lebih konservatif, ada yang lebih buat agresif, ada yang fokusnya di BTC, ada yang fokusnya di alts dan macam-macam lagi begitu ya. Nah, kalau ditanya, gue sebenarnya cukup excited sama untuk yang ini nih, si Copilot dan juga si X-Ray ya, dimana si Copilot ini kedepannya bisa dipakai untuk menjadi semacam kayak Copilot kita ya, jadi kayak co-driver kita, dimana dia akan memberikan suggestion untuk kita, misalkan dia ngedetect nih ada pergerakan di market, lu mau nggak misalkan ubah misalkan SL-nya lah, TP-nya, marginnya dan lain-lain begitu ya. Nah, kalau untuk si X-Ray ini fokusnya menjadi kayak mungkin kayak asdos lah ya, paling gampangnya kayak asdos kita, dimana saat kita lagi mau kita lagi mau skripsi begitu ya. Nah, kita dikritik, wah ini jangan jelek nih, misalkan judulnya salah, ini harusnya begini, harusnya begitu. Nah, X-Ray itu lebih mendekati ke situ ya. Dan juga kedepannya bukan cuma sekedar fokus di trade kita, tapi akan ada juga Lighthouse, dimana si Lighthouse ini adalah jadi kayak semacam apa ya, semacam kayak app yang kita bisa pakai dari Huobi untuk berbagai macam hal. Kita bisa minta dia coba untuk analisa fundamental, bisa juga membantu kita untuk analisa misalkan tren-tren yang sedang berjalan di market dan seterusnya ya. Nah, tapi untuk sekarang kita masih belum bisa pakai, ini ke depannya akan bisa ya. Ini mungkin juga salah satu yang menarik begitu ya. Nah, tapi mostly yang paling banyak kita pakai sekarang di Huobi adalah ya si AI buddy kita gitu, dimana kita bisa minta dibantu bukain posisi sama si AI tersebut begitu ya. Pro-nya apa? Pros-nya adalah ya ini cukup menarik ya, dari 4 kali gue coba itu gue cuma pernah loss sekali, 3 kali profit begitu. Jadi secara statistik lumayan bagus ya. Nah, tapi kalau secara yang mungkin cons-nya adalah untuk Huobi ini nggak ngasih tahu cara berpikir si AI-nya seperti apa ya. Jadi mereka hanya memberikan beberapa jenis AI. Nah, dari AI itu kita bisa pilih mana yang paling kita suka begitu ya. Tapi dia nggak ngasih tahu gimana spesifik cara kerjanya. Tapi mungkin balik lagi itu adalah rahasia dapur mereka. So ya oke lah itu ya. Nah, jadi itu sih overall untuk Huobi ya. Nah, selain dari itu juga di Huobi ini mereka ada promo ya. Promo apa? Rebate voucher. Nah, rebate voucher ini biasanya hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah atau dengan referral code Toshi Crypto, sekali lagi dengan referral Toshi Crypto, lo bisa mendapatkan ekstra ya. Dari 100 berubah jadi 250 USDT begitu ya. Nah, untuk cara pemakaiannya kita akan bahas lebih lanjutnya sekarang. Nah, setelah lo sudah register di Huobi, kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi akan ada AI agents, terminal, prediction dan mempool ya. Nah, buat yang AI agents dan terminal kemungkinan besar lo sudah pernah lihat lah ya. Yang belum pernah lihat dan mungkin belum nonton video gue sebelumnya. Nah, tapi intinya apa? Intinya di terminals kita bisa buka posisi future secara manual begitu, sama kita trade sama kayak kita trade di exchangers in general gitu. Tapi trade-nya futures ya. Nah, selanjutnya ada AI agents. Nah, buat AI agents ini ya,
Nah, kita bisa pilih nih body mana yang paling cocok buat kita gitu. Di sini ada contohnya ada Elon Musk ya. Nah, si Elon Musk ini adalah dia itu menggunakan Grok 3 ya, berarti AI untuk ya mungkin nyari-nyari token yang sedang lagi inilah lagi meroket begitu ya. Nah, kita bisa di sini resikonya cenderung medium. Lalu ada Don Alt. Nah, Don Alt ini kita bisa lihat dia cenderung low risk, lalu fokusnya di top altcoins. Lalu juga di sini ada Mami. Nah, Mami ini lebih konservatif ya karena hanya BTC saja dan low risk juga long term dan banyak lagi begitu ya. Bahkan ada juga yang contohnya itu kayak ini tengah-tengah nih medium risk ya. Jadi medium risk dan fokus ke koin-koin yang lebih fundamentals begitu ya. Nah, itu untuk si AI body ya. Nah, selanjutnya untuk yang predictions. Nah, predictions ini sebenarnya kayak kita semacam kayak main options ya, tapi ini lebih ke jangka pendek begitu. Jadi dalam 3 menit misalnya 3 menit ke depan dia akan posisinya gimana nih? Naik atau turun dari sekarang begitu ya. Dan ini kita bisa mentok-mentoknya di berapa nih ya? 3 menit aja sih kayaknya ya, nggak ada pilihan lain ya. At least for now ya. Nah, jadi ya cara pakainya ya kayak lo trade options aja. Nah, tapi optionsnya ini jangkanya pendek. Nah, ini otomatis ya kita udah pernah bahas ya, kalau option jangkanya pendek maka resiko akan meningkat juga. Nah, buat yang ini cenderung akan lebih tinggi lah resikonya dibandingkan kita misalkan trade futures secara inilah kasarnya secara kita manual dengan SOP. Nah, kalau ini kadang-kadang ada SOP ya, kita nebak aja bakal naik atau turun gitu ya. Nah, tapi baik lagi kalau ini sih gue nggak terlalu sering pakai sih untuk option sendiri. Tapi ada buat lo yang pengen ya bisa begitu. Tapi kalau gue sih nggak terlalu sering pakai yang begini ya. Bahkan sebenarnya nggak sih. Gue belum pernah pakai untuk yang option yang sependek ini. Kalau option yang jangkanya rada panjang pernah dulu ya. Pernah coba berapa kali tapi pusing sendiri. Ujung-ujungnya kayaknya lebih gampang futures saja in general. Jadi ya gue lebih fokus di futures begitu ya. Tapi buat lo yang memang mungkin suka mempredik seperti ini ya bisa di sini. Sekarang sudah ada yang baru ya. Nah, selain ini juga ada juga meme pool. Nah, meme pool ini basically adalah ya bisa dibilang kayak semacam exchanger yang fokusnya itu lebih di meme saja lah begitu ya. Nah, keuntungannya apa dibandingkan dengan kita di checks? Nah, menurut mereka ini secara fee lebih murah ya, secara fee lebih murah dan juga lebih nggak ribet in theory begitu ya. Dan ya kalau gue lihat sekilas sih yang paling pentingnya mungkin itu ya secara cost lebih efektif dibandingkan dengan kita mencoba untuk mencari memes dengan mungkin dengan cara yang lebih ortodoks lah kasarnya seperti itu ya. Nah, di sini ada berbagai macam memes yang kita bisa beli begitu, mulai dari yang kayak ya sudah ini ya sudah nge-boom, sudah kasarnya orang-orang udah tahu. Ada juga berbagai macam meme coins yang lebih fokusnya nih memes yang di Solana ya, karena seperti yang kita tahu Solana di cycle ini menjadi kayak semacam BNB-nya di 2021 di mana semua bikin memes tuh di situ. Nah, tapi di cycle ini banyaknya meme coins itu di Solana begitu. Nah, di sini kita bisa dalam tanda kutip berspekulasi gila-gilaan di berbagai macam memes-memes yang mungkin masih ya secara market cap masih kecil, masih sangat kecil bahkan ya. Nah, itu ya otomatis kita harus sadar bahwa ya market cap yang lebih kecil itu resikonya lebih besar, tapi di waktu bersama juga chance untuk nge-boomnya bisa lebih gede juga dibandingkan dengan memes yang sudah mungkin ya sudah besar lah begitu ya. Tapi ya ini balik lagi kalau gue sih campur ya, nggak semua yang kecil-kecil juga, ada juga beberapa yang sudah cukup besar begitu secara market capnya. Kayak di sini ada yang 1,4 ya, walaupun Pith kayaknya ini nggak memes juga sih ya. Kayaknya ini sedikit campur, tapi tetap mereka menamakannya meme pool di mana fokus mereka itu lebih ke memes begitu ya. Market cap kecil-kecil juga ada di sini ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk meme pool dan predictions ya. Dan juga ya buat lu yang kasarnya pengen mining token di sini, andaikan nih ya token lu ya lu udah habis duit misalkan. Aduh bang, ya nggak habis duit nih, nggak bisa trade. Nah, lu bisa earn dari yang pertama bisa melakukan task kayak ini, seperti kayak lu airdrop gitu di mana lu nanti kalau sudah menyelesaikan tasknya dapat tokennya bisa dipakai untuk trade ya, atau bisa juga buat mining. Nah, tapi buat yang mining ini ya lebih kecil dibandingkan dengan kita menyelesaikan task. Atau buat lu juga yang mungkin punya teman-teman yang suka juga trade, nah itu mungkin juga lebih besar dibandingkan cuma mining gitu. Tapi ya dibandingin nganggur, kalau lu tertarik ya bisa aja ikutan mining juga di sini ya. Oke. Itu kurang lebih sih ya, yang baru tuh ada predictions dan meme pool. Untuk predictions sekali lagi, gue sih nggak terlalu sering pakai begitu, karena menurut gue ini terlalu, ya sesuai dengan namanya sih, ini lebih instead of kita trade options, ini lebih ke mendekati ke ya kita nebak gitu, kemana, naik atau turun. Dan seperti yang kalian sudah sering ini ya, kalau gue pribadi sih nggak terlalu suka tebak-tebakan di market. Tapi ya, buat lo yang pengen tebak-tebakan ya silahkan begitu ya. Tapi
hati-hati jangan sampai ke gila-gilaan juga begitu ya. Dan cara kerjanya very simple. Jadi dalam 3 menit kayaknya, per 3 menit kita lihat posisinya apakah dia akan di bawah atau di atas dari posisi terakhir. Nah, yang mungkin membedakannya lagi sedikit dibandingkan dengan trading options yang lain adalah kalau di sini lebih transparan menurut mereka karena langsung pakai data blockchain begitu. Nah, tapi baik lagi sih seperti ini tuh ya apa namanya resikonya akan cenderung lebih tinggi karena terlalu pendek seperti ini ya kita nggak bisa analisa juga terlalu apa ya sama kayak inilah datanya scalpers kan yang paling banyak kena boncos begitu. Kenapa? Karena ya terlalu pendek time frame-nya. Sama, lo option begini ya lo susah juga buat apa namanya buat menganalisa market karena terlalu pendek time frame-nya ya. Untuk mimpu sekali lagi fokusnya lebih di memes, lo bisa beli berbagai macam jenis meme coins yang ada di sini ya. Ya udah sih gitu aja ya. Nah sisanya kita akan coba lihat lagi untuk si AI-nya ya. Lagi-lagi gue udah bilang tadi di depan ya. Gue udah pernah coba 4 kali, ini berarti yang kelima kalinya. Dari 4 kali, sekali minus ya 3 kali profit begitu. Nah sekarang kita coba saja untuk pakai AI yang di tengah-tengah aja deh. Si Carlos namanya ya. Nah jadi si Carlos ini seperti yang gue bilang tadi ya. Dia itu fokusnya lebih di ya medium risk begitu dengan token-token yang nggak terlalu spekulatif juga. Nah, berbeda misalkan sama yang di sini nih, si MC Whale. Nah, MC Whale ini lebih agresif dan asetnya sih all assets, tapi fokus mereka lebih ke ya udah cari untung sebesar mungkin. Nah, jadi AI-nya seperti yang kita sudah bahas di video-video kita sebelumnya, ada berbagai macam jenis lah kasarnya seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan coba yang Carlos dan menggunakan auto trade ya. Jadi ya ini lu bisa pilih secara manual atau bisa juga auto trade. Kalau auto trade benar-benar lu kasih semua optionnya ke si AI, silakan berkreasi. Tinggal klik saja seperti ini, lu klik lagi si start auto tradingnya, and then ya dia akan mencari trade. Nah, kita akan biarkan dulu sampai beberapa lama nanti posisinya semua sudah terbuka baru kita lanjut lagi videonya. Oke, dan kurang lebih sekitar gua hold sekitar sejaman lebih dikit ya. Nah, si AI body-nya ini sudah auto trade. Tadi kita literally serahkan semuanya ke si AI dan sekarang sudah dalam keadaan profit ya. Nah, ini untuk kita ambil contoh saja, kita stop auto tradingnya semua ya. Lalu kita close juga all position ya. Nah, setelah seperti itu ya udah profit. As simple as that ya. Nah, jadi ya bisa dibilang sangat mudah ya, sangat mudah untuk kita pakai. Nah, tapi ya baik lagi ya, mungkin apa ya? Mungkin kalau buat yang suka simple ya enak, udah bang, gue nggak peduli gimana caranya ya, gue pokoknya profit asik gitu ya. Nah, tapi ya gue kadang-kadang penasaran juga nih gimana sebenarnya cara kerjanya. Nah, tapi ya baik lagi ini mungkin rahasia dapur ya, jadi ya, kita juga nggak bisa minta dia bongkarin kan. Ya kalau dia bongkarin ya berarti nggak ada yang unik lagi kan. Nah, jadi ya itu kurang lebih untuk si AI body dari si Wobby ya. Quite useful. Jadi gue udah nyobain ini yang berarti ke 5 kali nih ya. Dari 5 kali, 4 kali profit, sekali minus. Tapi gue harus akuin juga kayaknya waktu itu gue terlalu nggak kira-kira ya. Gue coba untuk buka posisinya tuh terlalu gede. Gue penasaran soalnya dari yang sebelumnya kan gue cobain 3 kali itu. Tiga-tiganya profit. Nah gue nyobain yang keempat tuh nggak kira-kira posisinya kebanyakan ya. Jadi untung ya jadi malah jadi minus. Walaupun minusnya cuma dikit untungnya sih ya. Nah kali ini gue lebih konservatif ya, gue tunggu sampai dia kebuka beberapa posisi and then ya udah profit ya. Nah itu kurang lebih caranya, dan ini lu bisa trade tergantung sama yang lu pengen. Misalkan bang, aduh bang Carlos medium risk bang, gue pengen yang lebih aman bang, pengen yang si Mami, bisa semua tinggal klik saja auto trade, lu tinggal biarin dia trading begitu ya. Itu untuk yang si AI agents atau AI body ya. Nah, selanjutnya terminal kita sudah bahas ya. Buat lo yang pengen trading secara manual bisa di sini ya. Ini purchase kayak lo trading futures saja in general. Begitu, itu udah nggak perlu gue jelasin lagi lah ya. Nah, selanjutnya prediction. Nah, prediction ini sekali lagi kalau gue pribadi sih gue nggak terlalu tertarik buat ini gitu ya. Tapi ya baik lagi kalau ada yang tertarik ya silakan nih. Kayak contoh di sini aja ada beberapa nih yang sudah nyobain begitu ya. Nah, di sini ya caranya benar-benar simpel sesuai dengan namanya, kita mempredik dalam waktu 3 menit ke depan. Nah, ini akan kemana gitu, apakah akan di bawah atau di atas dari posisi lu buka begitu ya. Ya lagi-lagi ini kalau menurut gua sih ya nggak, ya lu nggak bisa analisa ya cuma 3 menit begitu ya. Makanya kenapa gue juga nggak terlalu menyarankan orang untuk scalping begitu. Wah, scalping bang cepet bang, iya cepet boncos gitu ya. Ya at least itu yang gua lihat dan gua rasakan. Ya gue juga udah pernah coba. Nah, scalping lu bisa pilih gitu mau berapa. Di sini nggak, cuma 3 menit kita lihat hasil seperti apa. Nah ya jadi ya kalau mau ya silakan bisa, tapi ya kalau gue sih nggak terlalu ini ya, bukan suatu hal yang gue suka cobalah untuk ini ya.
Nah, selanjutnya Mempool. Untuk Mempool ini ya untuk para pencinta meme coins ya, bisa silakan coba di sini karena untuk Mempool ini lebih fokusnya ke aset-aset yang mungkin lebih ke ya gitulah, yang secara market cap lebih kecil, tapi ya otomatis kita harus sadar juga volatility-nya lumayan ya. Jadi intinya apa ya, untuk si Mempool ini manfaatnya yang pertama, fee mereka lebih murah begitu. Dan yang kedua adalah ya ini lu bisa mendapatkan berbagai macam kripto-kripto yang mungkin belum masuk juga ke checks begitu ya. Dan ya lagi-lagi fokusnya lebih di memes begitu. Jadi ya sedikit ada vibe cacing-cacing naga-naga gitu ya. Ya tapi gue ingatin lagi untuk memes ya, gue udah sering bahas ya. Memang secara volatility lebih besar ya, jadi volatility lebih besar maka jangan gila-gilaan gitu ya. Oke, itu untuk dari update-update yang sudah ada nih ya, dan juga Lighthouse. Ini Lighthouse masih belum bisa kita pakai, tapi ke depan cukup menarik nih ya, di mana dia bisa menganalisa berbagai macam hal. Kayak salah satunya gini nih, yang kita lihat sekilas di sini ya. Nah, dia bisa melihat dari Twitter, misalkan nanti kita bisa mungkin suruh dianalisa Twitter A, B, C. Nah, dari situ dia akan bisa menganalisa, oh kira-kira dari fundamental seperti ini potensi BTC akan ke, nah gitulah. Ya kayak seperti AI in general, cuman lebih dipakai sebagai tool untuk trade ya. Nah, ini kalau udah mulai bisa dipakai menarik juga, nanti kita lihat lah ya. Nah, selain dari itu juga ya sisanya sih ya kayak tadi aja begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk update kita pada hari ini mengenai Wallbe ya. Buat lo yang pengen coba ya silakan bisa, karena seperti yang seperti kita sudah sering bahas ya, untuk Wallbe ini mereka ada rebate voucher yang lo bisa dapatkan ya. Nah, biasanya hanya 100 USDT saja, tapi kalau menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan referral code Toshi Crypto ya kalau ditanya lebih gampang klik di bawah aja sih sebenarnya. Tapi kalau pengen juga masukin manual bisa, lo apply code-nya akan bisa berubah dari 100 USDT menjadi 250 begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu update kita mengenai Wallbe. Buat yang mau coba silahkan. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.